Ya, oke guys, selamat malam. Hari ini hari Minggu ya guys, tanggal 13 November jam 6.20 malam. Ya, hari ini kita akan membahas saham guys ya. Di sektor energi gitu ya. Ya ini kita juga sudah tahu ya, MEDC sempat rally naik nih dia nih. Dari 1 bulan yang lalu harganya di bawah 1000 guys. Sekarang harganya udah 1100. Coba kalau kita lihat 3 bulan yang lalu, bahkan dia berada di kisaran 600 sampai 700-an guys ya. Ini hampir naik 2 kali lipatnya, hampir naik 100% sih guys ya, hampir nih mau beggar. Oke, langsung aja ya, kita akan bedah dalemannya seperti apa, apakah layak untuk diinvestasikan, bagaimana dengan dividen dan potensi dividen yieldnya guys, kayak gitu ya. Kenapa saya bahas ini, karena memang saya sebetulnya sedang spekulasi ya. Jadi setelah komoditas koal, kan kita tahu ya, koal kan di tahun lalu dan tahun ini itu kan booming. Nah, setelah koal ini apa begitu ya? Setelah koal ini apa? Nah, untuk spekulasi ini baru spekulasi ya guys ya, bisa benar bisa salah seperti itu. Ya, yang pertama, saham atau sektor yang rally ketika koal selesai pestanya begitu, walaupun juga sekarang belum selesai ya, menurut saya belum selesai begitu ya. Ada sektor energi. Kenapa masih sektor energi ya? Ini sektor energi ini kecuali coal ya guys ya. Artinya ada oil dan juga gas begitu. Kenapa sektor energi ini saya yakin bakal naik begitu? Karena memang uh, ekonomi makronya ya, ekonomi makro terkait dengan supply demand-nya itu masih apa ya? Kalau oil itu kan semua semua sektor butuh, industri butuh, otomotif butuh, seperti itu loh ya. Bahkan retail pun juga ya butuh begitu ya, di otomotif itu kayak gitu loh ya. Meskipun ada energi terbarukan begitu, go green dan EBT sebagainya ya, ini itu bukan dalam waktu dekat guys ya, tidak dalam waktu dekat begitu loh. Jadi sektor energi ini itu menurut saya ya bakal manggung sih di tahun 2023 kayak gitu. Tapi ini sifatnya masih spekulasi guys ya. Itu. Kemudian yang kedua, itu adalah sektor properti ya. Kenapa sektor properti? Kita tahu bahwa inflasi di Amerika itu sudah turun. Nanti dampaknya apa? Suku bunga The Fed itu juga The Fed juga akan menurunkan suku bunganya begitu ya. Karena inflasinya udah turun di Amerika. Nah, dampak lebih luasnya lagi ya, otomatis untuk bank sentral dari tiap-tiap negara itu mengikuti langkah The Fed. Ketika The Fed nurunin suku bunga, ya mau nggak mau juga berbagai negara juga ikut menurunin suku bunga. Kenapa ya? Karena itu menguntungkan begitu loh ya. Nah, artinya ketika suku bunga turun, penjualan dari properti itu bisa laris. Seperti itu, guys. Ya kita tahu bahwa tahun 2020 ya pas corona begitu, kemudian inflasi Amerika tahun ini begitu, itu mengakibatkan suku bunga naik sehingga harga properti pun juga penjualannya menurun. Akibatnya apa? Laporan keuangan si properti ini itu banyak yang jelek guys, kayak gitu. Jadi ada dua ini sih spekulasinya, antara energi ya, energi tapi bukan coal, dan juga yang kedua yaitu properti dan juga konstruksi pastinya ya, itu. Dan juga semen, tapi saya lihat untuk valuasi semen sendiri ya belum ada yang worth it guys. Saya juga ini masih mencari-cari untuk saham properti dan juga energi yang menurut saya worth it, seperti itu ya. Kita sama-sama lihat aja untuk yang pertama guys ya, dari MEDC. Kita lihat untuk finansialnya dulu ya guys ya. Finansial di sini, kalian kalau lihat video saya juga eh, saran aja guys, sambil lihat RTI juga boleh guys ya, karena saya tidak menampilkan di layar untuk RTI-nya. Ya, untuk laba bersih dulu ya. Laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Di sini kuartal 3-nya belum keluar, guys. Ya, jadi di sini hanya ada data sampai kuartal 2 tahun 2022. Ya, kalau kita lihat di sini sekilas ya, kita bandingkan secara Q&Q itu tentu mengalami kenaikan ya, guys ya. Tentu mengalami kenaikan lebih dari 2 kali lipat, berarti lebih dari 200% secara Q&Q.
Kuartal 1 2022 1,2 triliun, kemudian kuartal 2 2022 itu 2,7 triliun. Ya secara Q&Q naik guys. Kemudian kalau kita bandingkan secara years on years, di sini ya cukup signifikan naiknya guys. Yang tadinya laba bersihnya itu 600 miliar menjadi 2,7 miliar. Artinya di sini ada kenaikan secara Q&Q maupun years on years. Ini bagus ya guys ya. Ini bagus. Kemudian lanjut untuk IPS-nya sekarang 108 guys. Ya, ini IPS kuartal ya guys ya. Kuartal 2 artinya guys 108 begitu. Ya, ini adalah IPS terbesar ya selama dari kalau kita lihat dari tahun 2021 kuartal 1 kayak gitu. Ini IPS paling gede ya di kuartal 2 ini. Nah, ini juga kita masih menunggu ya guys ya, apakah kuartal 3-nya itu bisa lebih dari kuartal 2 atau enggak. Kalau bisa lebih dari kuartal 2, ini tandanya berita baik bagi holdernya pastinya. Ya, bagi holdernya ini berita baik. Kenapa? Karena IPS-nya terus bertumbuh tiap kuartal begitu. Oke, kemudian IPS anualisnya kita lihat di sini Kistat. IPS anualis 319 guys, ini adalah IPS anualisnya. Kemudian untuk per sendiri 3 ya, ini termasuk murah guys, di bawah 5% guys. Kalau kita lihat dari pernya ya, kalau kita lihat dari pernya itu cenderung murah ya. Kemudian PBV 1,5 ya masih murah sih ya PBV-nya. Kemudian kita lihat lagi di sini ROE 20% ya. Ini ROE-nya 20% guys. Artinya saham ini bagus ya, punya ROE 20%. Nah, kenapa saya bilang bagus? Jadi ada indikatornya ya, ada range-nya. Kalau dia bisa menghasilkan ROE lebih dari 20%, itu bagus. Istimewa 30%, tapi 20% aja itu udah bagus guys. Kayak gitu. Kemudian ROA 3,87. Kemudian oke udah ya. Ya, kita langsung aja hitung dividen yield. Ya, secara rasio dan juga keuangan ini bagus ya guys ya. Ini bagus. Kenapa bagus ya? Tadi kalau kita lihat IPS-nya terus bertumbuh ya. Itu juga dampak dari laba bersihnya tadi yang terus bertumbuh begitu. Ya, kemudian dari pernya murah, PBV juga murah, cenderung murah ya. Kemudian ROE bagus, kayak gitu, aset juga bagus, ya nggak ada masalah sih kalau keuangannya. Nah, ini yang paling menentukan adalah dividen yield. Kalau dividen yieldnya oke, ya saya sih mau masuk ya. Tapi kalau dividen yieldnya belum oke, meskipun keuangannya bagus begitu, ya saya belum masuk. Kecuali kalau memang dividen yieldnya udah oke. Oke, langsung aja. Di sini dia punya IPS anualis 319 ya guys ya. Hitung 319. Oh ya, kita lihat DPR-nya dulu ya guys ya, di RTI. DPR. Oke, kalau datanya di RTI guys, dia ditutup tahun buku 2021 itu DPR-nya bagus 74% guys. Tapi dia bagiin itu dividennya di bulan Agustus tahun 2022. Kayak gitu. Kemudian untuk tahun berjalannya guys ya, tahun berjalannya itu dia DPR-nya itu 4,67. Entah ini interim atau apa guys. Kalau ini final sih nanti kita tambahkan ya guys ya. Yang jelas di RTI itu ya, di RTI itu ada dua guys. Dia dua kali pembagian 74% di 2021 tutup tahun buku 2021, dan juga 4,67% di tahun 2022. Apakah ini interim atau bukan? Mungkin bagi kalian holdernya ya, bisa komen nanti di bawah ngasih tahu ini interim atau ini berdasarkan tutup tahun buku 2021 juga. Kalau berdasarkan tutup buku tahun 2021 berarti kita tambahkan DPR-nya guys. Oke, langsung aja. Ini kan 74 tambah 4 berarti 78% guys. Kalau ini asumsinya adalah untuk yang DPR 4% itu berdasarkan tutup tahun buku 2021. Tapi sejauh ini sih di RTI enggak kayak gitu ya. Ini berarti kita pisah aja ya guys ya. Nanti boleh dikonfirmasi di kolom komentar guys.
Oke, kalau di RTI dia 74%, kemudian ditambah dengan 4% guys. Ini kemudian dibagi 2. Ya, 39%, rata-rata 2 kali DPR-nya. Begitu. Kayaknya sih kalau berdasarkan RTI untuk yang 4% ini adalah interim guys. Ya, interim karena belum selesai ini tutup tahunnya. Kayak gitu. Kemudian ini berada di tahun 2022 kayak gitu. Oke, itu ya guys ya. Kemudian 39% ini kita kalikan dengan IPS anualisnya. Ini adalah potensi DPR, rata-rata DPR ya, nilai tengah DPR 2 kali dia bagiin. Ya, dikalikan dengan 319 guys. Ini adalah IPS anualisnya guys. 319. Ya, 12 lebih kecil ya daripada pembagian dividen ditutup buku tahun 2021 guys, kayak gitu. Nah, masih worth it nggak nih? Ya kita langsung aja hitung dividen yield-nya, potensi ya ini guys, potensi. Oke, dibagi dengan 1160. Oke, ini dibagi dengan 100. Oh sorry, berapa tadi? Kok jadi ngaco guys? Coba ya, bentar ya, kita hitung ulang. 74 tambah 4 dibagi 2, sorry, 78 tadi ya, 78 dibagi 2 ya, 39 dikali IPS nya 319, 12 ini, oh sorry, ini belum dibagi 100 tadi guys. Ya, ya 124 guys. Ya 124 sih lebih gede ya guys ya daripada tahun 2021. Betul ya guys ya, 124. Oke, dengan harganya sekarang berarti dibagi 1160. Ya, 10%. Ya, 10% menurut saya worth it guys. Ya, dividend yield 10% itu worth it di harganya sekarang kayak gitu. Kalau mau nawar lagi ya, ya nggak apa-apa ya, boleh aja sih, dividen yieldnya malah lebih gede, lebih oke lagi sih guys ya. Betul ya, saya nggak salah ngitung ya, kan 78 dibagi 2 dapatnya ini adalah potensi DPR-nya, kemudian dikalikan dengan IPS anualisnya 319, ini dibagi 100 karena persen, begitu ya, 124 dibagi dengan harganya sekarang. Oke, 10%. Iya, menurut saya sih MEDC worth it guys. Ini adalah potensi dividen yield yang akan kita dapatkan di pembagian dividen di tahun depan kalau kita nyerap di harganya sekarang. Nah, untuk potensi ini bisa berubah, bisa lebih lagi atau mungkin bisa kurang, tergantung kinerjanya. Nah, ini kan kuartal 3 kan belum muncul. Nah, kita lihat nanti kuartal 3 seperti apa ya. Kalau kuartal 3 udah muncul, ini hitung-hitungannya beda lagi. Bisa jadi dividen yield-nya, kalau dia kinerjanya baik ya dia tambah lagi dividen yield-nya. Margin of safety-nya berarti ya tambah lagi, gede lagi kayak gitu loh. Ya. Itu sih guys. Nah, kalau dari sisi fundamental sendiri dia sampai harga berapa guys? Ya kita langsung aja hitung. Oke, tadi 78 dibagi 2, ini 39 dikali dengan 319, ini dibagi 100, 124 ya guys ya, ini dibagi dengan 0,06. Oke, ya harusnya sih dia bisa ya, harga wajarnya ke 2000 kayak gitu. Margin of safety-nya itu hampir 100% kayak gitu ya, menurut saya sih bagus sih. Nah ini guys, MEDC ya. Oke, langsung aja. Kalau ini dari segi fundamental ya guys ya. Kalau kita lihat hitung dari segi apa namanya, teknikalnya guys. Ya mungkin dari kalian ada yang mau masuk di sini, ya saya gambarkan area support begitu. Ya saran saya kalau mau masuk ini kan sudah rally guys, ya sudah rally begitu. Tapi menurut saya sih belum terlambat. Kenapa? Karena untuk potensi dividen yield-nya itu masih oke guys. Ya masih oke. Margin of safety-nya masih ada.
Tapi kalau kalian mau masuk, saya sarankan di area support guys. Nah, supportnya di mana? Saya gambarkan. Ya, di sini. Saya kasih warna merah. Area 1000 guys. 1000 sampai 1040-an ya. Area 1000 sampai 1040-an. Kalau dikasih ya, kalau dia turun. Ya kalau kita lihat di sini ada tarikan ke atas sih. Kayak gitu ya. Tarikan ke atas, tapi volumenya juga kecil. Ya bisa jadi juga dia ke bawah dulu. Ya bisa jadi dia ke bawah dulu. Kalian boleh antri. Mungkin kalau kalian mau masuk, ya kalian saya sarankan untuk masuk di area support. Atau mungkin kalau mau nyicil sekarang pun juga dengan porsi yang sedikit begitu. Oke, ini ya dua ini guys. Kemudian TP-nya di mana? Kalau saya TP itu berdasarkan fundamental guys. Jadi fundamentalnya kan tadi kan di 2000 targetnya ya. Itu aja dividen yield-nya aja 0,06 dengan asumsi kinerja kuartal 3 belum ada. Kayak gitu. Itu juga bisa berubah lagi ketika kuartal 3-nya nanti keluar. Nanti akan saya bahas guys. Kayak gitu. Sejauh ini sih masih aman guys. Ya, itu kemudian area TP area supportnya ada support di sini juga guys. Ya, 800-an. Tapi menurut saya sih kalau dividen yield-nya masih gede gini sih nggak mungkin dia ke 800-an. Pasti orang pada berebutan guys. Kayak gitu. Ya oke, semoga kuartal 3 itu kinerjanya lebih baik lagi ya guys ya dari kuartal 2 guys. Ya saya doakan juga walaupun saya bukan holdernya begitu ya. Walaupun saya bukan holdernya, ya saya doakan yang baik-baik aja ya. Oke, itu sih guys. Ya, sejauh ini saya juga masih merekonstruksi portofolio saya, guys. Jadi saya akan ada pengurangan nanti di saham koal begitu. Saya masukkan di saham perbankan dan juga di saham energi, guys. Dan sejauh ini memang untuk saham energi sendiri ya, energi non koal begitu, yang saya lihat bagus ya MEDC ini salah satunya. Ada juga Elsa, terus apa lagi ya? Pegas juga ya. Elsa dan Pegas ini itu mengalami penurunan memang di kuartal 3 tapi masih worth it dengan harganya sekarang kayak gitu. Margin of safety-nya atau room grow-nya ke atas masih ada guys, kayak gitu. Itu sih guys. Oke, ini juga saya masih menantikan untuk MEDC ini bagaimana, penasaran juga dengan kuartal 3 tapi sejauh ini sih kuartal 2 nya ya, kinerja kuartal 2 nya masih bagus secara fundamental ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya layak untuk diinvestasikan untuk emiten ini kayak gitu. Tapi sekali lagi jangan FOMO ya guys ya. Jangan FOMO, silakan kalian pertimbangkan sendiri, ambil keputusan sendiri. Kalau cuan ya buat kalian, kalaupun rugi juga ya itu keputusan kalian begitu. Yang namanya pasar modal ya market, ya kita tidak bisa menebak harga begitu ya. Itu sih guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua. Bye.